pagi, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian. Walaupun kita masih di rumah, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Kita siap untuk memuji, kita siap untuk menyembah Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita angkat tangan kita katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa
yang luar biasa buat kehidupan kita. Haleluya. Ya dalam masih ya dalam batas dalam base. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Walaupun kami boleh mengalami hal-hal yang tidak kami mengerti Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada di depan kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan kami percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom, jemaat komunitas LRCC. Senang berjumpa kembali di dalam ibadah kita ini lewat online tentunya ya. Saya bersyukur, sebuah kehormatan buat saya untuk ada bersama-sama di jemaat ini dengan para pastor yang sungguh Tuhan urapi mereka dengan nilai-nilai yang begitu luar biasa yang terus kita coba bangun dalam kehidupan kembali kepada prinsip firman yang kuat. Nah, pada ibadah hari ini, tanpa menggurui, tanpa merasa bahwa saya paling pinter, enggak. Saya ingin sharingkan buat Bapak Ibu, sebetulnya begini, dalam hidup, dalam musim apa saja, itu selalu ada the meaning of life, percayalah. Pasti ada makna kehidupan, apalagi kita dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu semua hal pasti punya tujuan, ya. Susah atau senang, lagi untung atau rugi, selalu punya tujuan. Tinggal bagaimana kita punya perspektif kehidupan, sudut pandang yang memang harus kuat. Kalau Bapak Ibu belajar dari seorang namanya Kaleb, kita bisa lihat di kitab Bilangan dan kemudian di Yosua pasal 14. Bayangkan 12 pengintai dalam kondisi yang tidak gampang masuk ke tengah-tengah situasi yang tidak mudah, asing buat mereka, dengan penduduk yang mereka tidak kenal, bahkan ada keturunan Enak di sana yang notabene orang yang tinggi besar, bayangkan. Ya, dari 12 orang itu, ya Bapak Ibu, hanya 2 orang yang punya perspektif hebat, yaitu Yosua dan Kaleb di tengah situasi yang tidak enak buat mereka, yaitu yang tadi saya katakan mereka asing. Ya, kita juga harus sadar bahwa kita di bumi ini pun musafir sebetulnya kan, karena tempat kita yang sesungguhnya adalah bersama Kristus dalam kerajaannya nanti. Tapi artinya kembali lagi, Kaleb itu siapa? Kaleb itu sebetulnya aslinya bukan orang Israel kan, Kaleb bin Yefune. Bahwa dia kalau saya pikirkan itu keluar sama-sama waktu dari Mesir, tapi dia aslinya bukan orang Israel kan.
Tapi kemudian dia dimasukkan pada sukunya para petempur, suku para raja. Namanya Yehuda, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu tahu arti nama Kaleb. Maaf yang punya nama Kaleb. Kalau kita belajar, Kaleb itu artinya anjing kan. Tapi yang luar biasa, orang ini memang perspektifnya hebat ya. Makanya waktu di Yosua pasal 14 dia berkata begini, usiaku sekarang udah 85 tahun. Sejak firman itu diucapkan oleh Musa, engkau tahu Yosua. Nah yang dia katakan, berikan aku gunung, bayangkan. Orang kalau punya perspektif yang kuat, even dia sudah tua kah, ya mungkin secara fisik melorot dan sebagainya, tapi dia tetap yang dia minta adalah tantangan dalam kehidupan. Karena dia menemukan makna bersama Tuhan di sana. Kita tahu Kaleb kemudian mendapat tanah warisan. Gak sembarangan loh, tanah warisan di mana generasinya pun akan menikmati. Kita harus meninggalkan warisan buat generasi di bawah kita kan. Warisan karakter ilahi, warisan tujuan kehidupan. Warisan tanah warisannya Kaleb adalah Hebron. Bapak Ibu tahu Hebron posisinya itu 1 kilometer di atas permukaan air laut. Sangat subur itu daerah itu. Ya, dan Hebron ternyata adalah tempat di mana para raja dikubur di sana. Tempat peristirahatan para raja Israel itu ada di Hebron. Dan itulah warisannya Kaleb. Karena sekali lagi saya katakan, dalam semua kondisi apapun, kita sekarang ada dalam kondisi yang tidak gampang. Tapi selalu ada the meaning of life, makna kehidupan di dalam hidup kita. Ya, nah saya ingin membacakan Yohanes pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari Alkitab kita, atau mungkin sampai ayat yang kelima ya. Kita akan bacakan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu. Saya suka sekali kata itu diulang lagi. Tahu ya. Ya Bapak Ibu boleh ucapkan kata ini, tahu ya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saya suka kata tahu diulang sampai 2 kali. Sesuatu yang diulang penting sekali. Nah kata tahu di situ adalah asal kata Greeknya adalah ginosko. Ya, nggak hanya sekedar tahu, tapi experience with the truth of God. Kita mengalami kebenaran Tuhan itu betul-betul terjadi. Pertanyaan saya tahu nggak atau sok tahu? Bapak Ibu tahu nggak atau hanya sok tahu? Karena kalau orang tahu, respon akan benar. Ya, semua perspektif hidupnya akan benar. Kalau orang sok tahu, gampang marah, gampang kecewa, gampang kemudian punya respon yang salah dalam kehidupan. Nah, saya ingin menarik beberapa prinsip penting ini ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi begini, jangan kehilangan tujuan dan makna kehidupan dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi. Percayalah, selalu ada makna ilahi yang Tuhan akan berikan buat kita ya. Nah, saya tahu di masa-masa begini selalu akan muncul para pahlawan. Karena mereka tahu apa itu makna kehidupan. Ternyata Bapak Ibu, kata pahlawan itu selalu terhubung dengan kata krisis. Gak mungkin ada pahlawan tanpa krisis. Makanya pahlawan dalam krisis. Krisis selalu menghasilkan pahlawan. Jadi ini satu rangkaian kata. Seperti kayak Bapak Ibu kalau lihat bunga dirangkai. Begitu satu bagian dihilangkan. Gak enak dilihat. Jadi kata krisis dan pahlawan itu selalu jadi satu. Gak mungkin ada pahlawan tanpa krisis kan. Gak mungkin krisis tidak menghasilkan para pahlawan. Ya, orang-orang yang punya makna kehidupan, sudut pandangnya berbeda dan sebagainya. Nah, yang membedakan pahlawan dengan orang biasa adalah ya banyak hal kan tentunya. Inisiatifnya dia, karakternya dia. Nah, saya dorong komunitas LRCC, yuk punya makna dalam kehidupan dengan apa yang kita jalani sekarang ini. Yang pertama adalah ini dia. Yesus tahu bahwa waktunya ya dia fokusnya bukan lagi ke dunia ini, tapi beralih kepada Bapa. Saya mau berkata, ini adalah waktu peralihan. Semua metode lama sudah selesai. Semua pola-pola lama sudah selesai. Bahkan saya katakan,
roh agama pun sudah selesai sekarang. Orang sudah tergiring pada post religion. Tapi saya khawatir kalau orang sampai tergiring pada post truth sebetulnya. Ya, kita bolehlah tergiring pada roh agamawi di mana kepura-puraan dan sebagainya harus kita hindari. Tapi jangan sampai kita tergiring pada post truth. Sebab ini kalau enggak berarti kita tidak hidup dalam kebenaran kan. Nah, saya katakan buat Bapak Ibu semua, sekarang truth lagi diserang memang. Bahkan kalau saya boleh berkata, sekarang orang ketakutan tidak perlu pakai senjata lagi. Teroris itu sekarang sudah menghampiri kita. Ada di tangan kita namanya medsos. Bayangkan. Orang dengan cuman ketik apa, informasi apa yang nggak jelas. Dalam hitungan waktu yang nggak lama, bayangkan. Itu berita bisa tersebar ke miliaran orang dan orang ketakutan. Jadi begini, sekarang ini orang takut tidak perlu pakai senjata seperti pistol kah, senapan kah untuk diberondong. Enggak. Sekarang ini bayangkan di tangan kita ketakutan sudah disebar sekarang. Makanya saya ingatkan komunitas LRCC ini, saya selalu pakai kata komunitas sebab memang kekuatan kita ada di sana. Hati-hati dengan broadcast berita apapun. Bahkan yang tidak penting, tidak perlu Bapak Ibu ya. Bangun orang dengan apa yang kita bisa lakukan ya. Sekarang bayangkan, saya lihat ada orang, bayangkan. Cuman orang biasa sekarang bisa jadi imam. Dengan cuman mengirim WA ke 2-3 orang, konselingin mereka, kuatkan mereka. Fungsi imam sudah terjadi sekarang. Tidak perlu ditabiskan di organisasi lagi. Bayangkan, Tuhan sedang membuat banyak hal baru ke depan. Ini makna-makna di mana esensi sedang diketemukan lagi kan Bapak Ibu ya. Nah, Yesus tahu waktu karena ini memang waktu peralihan. Ya percayalah, yang mengandalkan metode lama, ya cara-cara lama, kita akan sungguh-sungguh akan nggak bisa lagi menghadapi hal-hal yang baru ke depan ini. Nah, jadi ini waktu peralihan, ya waktu di mana kita beralih pada yang esensi, kepada kehendak Bapa. Temukan yang esensi sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, Alkitab mengajar kita kan, ada 3 jenis waktu sebetulnya. Ya, waktu yang pertama namanya aionios, itu waktu kekal. Tuhan kekal. Tuhan tidak bisa dibatasi masa lalu. Tapi Tuhan tidak bisa dikalahkan masa depan. Jadi tidak usah takut. Kalau ada yang berkata masa laluku penuh kehilangan Pak. Nggak usah takut. Tuhan itu walaupun kekal, waktunya sekarang. Jadi Bapak Ibu sekarang ini Tuhan bisa gantikan masa lalu yang hilang. Percayalah, percayalah. Tapi Tuhan juga tidak bisa dibatasi masa depan ke depan. Karena Tuhan memegang masa depan. Jadi kalau ada hari ini yang berkata, saya nggak tahu dengan masa depan saya. Masa depan ada di tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang sekarang walaupun dia kekal. Tapi yang kedua, saya sadar bahwa kita ada di waktu namanya kronos kan. Kronos waktu terbatas. Kita tidak bisa beat the clock, bayangkan. Kita tidak bisa taklukkan waktu. Kita terpenjara dengan waktu yang terbatas. Akibat jatuh ke dalam dosa kan. Coba Bapak Ibu, stres terberat orang adalah coba kendalikan waktu. Saya tahu kita tidak bisa kendalikan apapun. Ya, ada yang bisa kendalikan sekarang? Ya, pertempuran kita sekarang pertempuran dengan hal yang tidak kelihatan. Orang mau pakai sistem keamanan yang paling tinggi pun nggak bisa sekarang. Saya tahu bahwa kita tidak bisa kendalikan waktu, ya terlambat sedikit saja bisa berantakan. Tapi percayalah, Tuhan tetap mengendalikan waktu dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu, tidak usah takut. Tapi kembali lagi begini, yuk ini waktu perubahan memang. Ya, walaupun kita terbatas, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tapi saya sadar waktu kita terbatas. Nah Tuhan yang begitu hebat kekal. Tuhan yang tak terbatas. Dia memberikan waktu spesial buat kita. Kita tahu kan, sering kita dengar. Waktu yang ketiga namanya adalah kairos. Tahu Bapak Ibu? Itu waktu lawatan. Nah, Tuhan yang tidak terbatas menerobosi kita di waktu yang terbatas. Nah, itu yang disebut dengan waktunya Tuhan. Percayalah. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kapan waktu Tuhan terjadi pada hidup kita? Nah Bapak Ibu begini, kalau kita mau menemukan waktu supaya hidup kita bermakna, maka yang Bapak Ibu perlu harus sungguh-sungguh bangun adalah begini. Yuk, waktu paling dekat kan, waktu paling dekat ya, saya tidak ngomong besok, udah nggak usah khawatir hari besok di tangan Tuhan. Kita tidak bisa kendalikan. Sehasta saja hidup kita tidak bisa kendalikan Kak. Makanya kalau kita khawatir, kita bisa kendalikan apa Bapak Ibu? Waktu paling dekat adalah detik. Waktu berikutnya adalah menit. Setelah itu kemudian jam dan hari. Nah, waktu paling dekat adalah hari. Hari ini kan. Nah, Bapak Ibu Ibrani 3 ayat 17 berkata begini. Ini dia supaya kita menangkap waktu Tuhan. Pada hari ini.
kalau kamu mendengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jadi ini waktunya lembutkan hati kita Bapak Ibu. Lewat teguran firman, perenungan yang kita baca, lewat siapa saja yang memberitahu kita soal firman. Jangan keraskan hati, lembutkan hati kita. Orang kalau hatinya lembut Bapak Ibu, dimensi melihat kehidupan berbeda. Ya, kalau kita melihat dengan hati, semuanya berbeda Bapak Ibu. Apalagi hati yang disentuh oleh hati Tuhan. Ya, makanya saya suka sekali kalau ada orang ngomongin orang lain berkata begini, saya seneng loh orang itu punya hati memberi, punya hati melayani, kadang-kala punya hati suka nyandain orang juga. Ya artinya begini, bahwa memang orang itu memang punya dimensi yang lain dalam kehidupan kan. Karena cara melihatnya berbeda. Nah Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu hari ini begini. Yuk temukan dimensi yang berbeda. Kalau kita punya mata hati yang terbuka, bayangkan. Yang saya tahu. Coba. Bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar daripada kekuatan apapun. Yang menyertai kita tak terbatas Bapak Ibu. Ya, percayalah begini, yuk kembangkan mata hati kita. Lihatlah dari sudut pandangnya Tuhan. Dimensi yang berbeda, bayangkan. Waktu kemudian Elisa dikepung oleh pasukan Aram, bayangkan. Gehazi ketakutan begitu dia buka pintu, pasukan Aram ada di mana-mana. Tapi Elisa berkata tenang. Dia berdoa begini, Tuhan bukakan mata hatinya, mata rohaninya. Begitu terbuka, Bapak Ibu tahu enggak? Dia melihat bahwa pasukan surga begitu luar biasa. Itu yang disebut dengan Jehovah Sabaoth, bayangkan. Panglima bala tentara surga. Jadi yang menyertai kita jauh lebih besar. Kenapa orang terintimidasi? Karena melihat musuh lebih besar daripada dirinya. Padahal Tuhan itu pencipta langit dan bumi yang lebih besar. Nah ini butuh mata hati yang diterangi. Lembutkan hati kita, punya hati yang berbeda, dimensi kita melihat kehidupan jadi akan lain dalam kehidupan. Yang kedua, untuk kita menemukan makna hidup, yuk kita tahu identitas kita. Ya, Yesus tahu dia dari mana. Yesus tahu apa yang dia dapatkan dari Bapaknya. Dia dari Bapa, dia akan kembali kepada Bapa. Dan Bapaknya memberi pada dia perlengkapan semua, senjata semua yang tak terbatas. Makanya kalau kita tahu siapa kita Bapak Ibu, kita akan mau bersyukur dalam kehidupan. Ini justru waktunya bersyukur. Bersyukur itu begini, setuju dengan Tuhan. Karena kita tahu siapa dia kan. Ya, kita tahu bahwa dia tidak terbatas ya. Nah sekarang begini Bapak Ibu, orang kalau tahu siapa dirinya, yang saya mau katakan begini, melayani pada hal yang hina, tidak merasa terhina. Kalau dipercaya besar, tidak akan sombong. Karena dia tahu semuanya dari Bapa saja. Semuanya untuk Bapa. Coba bayangkan. Karena dia tahu siapa dirinya Bapak Ibu ya. Makanya orang kalau tahu siapa dirinya dari Bapa. Makanya Efesus 3 berkata begini. Yuk aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjang lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Tuhan. Sekalipun itu melampaui segala sesuatu. Kalau kita sadar identitas kita siapa Bapak Ibu. Kita bukan budak, kita nggak memiliki slave spirit, bayangkan. Kita bukan orang yang memiliki roh budak, kita bukan yatim piatu. Saya dalam pengertian spirit ya Bapak Ibu, ya bukan fisikal. Gereja harus lakukan ibadah mengunjungi janda-janda miskin dan yatim piatu kan. Tapi saya berbicara tentang spirit. Yatim piatu itu begini, maunya dikasihani terus. Ini roh ya, sekali lagi saya bilang roh, jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Fokusnya hanya buat diri sendiri. Tapi kita sadar kita anak, bayangkan. Anak, yang saya tahu anak kalau bekerja bukan buat gaji kan. Maaf, kalau roh budak bekerja untuk gaji. Anak bekerja untuk kehormatan Bapa. Karena warisan Bapa pasti turun ke anak. Asal kita anak. Jangan mau diperbudak oleh uang, diperbudak oleh apa saja keduniawian. Kita punya identitas kita anak. Makanya kalau kita mengerti ini Bapak Ibu akan berbeda dalam kehidupan. Ya, kita dikasih Tuhan loh Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu tahu ada rasul namanya Rasul Kasih. Ya, kita semua tahu namanya Yohanes. Biasanya orang kalau tulis buku ya bukan dirinya yang berkata begini. Murid yang dikasih, orang lain yang nulis kan. Ya, misalnya saya nulis untuk Pastor siapalah, Fandi. Bahwa Pastor Fandi itu orang yang dikasih Tuhan. Saya yang menulis, bukan dia yang menulis kan. Tapi begini Bapak Ibu yang aneh,
Bahwa di kitab Yohanes lah ada 5 kali kata begini, murid yang dikasihi. Itu 5 kali kata itu, murid yang dikasihi. Jadi dia nulis dirinya sendiri, bukan kesombongan Bapak Ibu. Karena memang dia murid yang dikasihi. Makanya diperkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, Bapak Ibu nanti bisa baca. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak disentuh kasih Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Makanya betul kalau orang berkata ini, lakukan ini buat Tuhan, kerjakan ini. Capek banyak orang. Karena kalau Tuhan tidak memberi, dia mengasihi kita, menyentuh kita. Makanya begini, bukan begini, buat ini, buat itu. Tapi apakah kita menerima dari Tuhan? Kasih terutama ya. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Jadi berkata begini, kita ini bisa mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini, Yohanes itu karena dikasihi Tuhan. Bapak Ibu kalau baca titik terakhir Yesus hidup as a man. Setelah itu dia bangkit menjadi Tuhan kan. Waktu di kayu salib Bapak Ibu. Ini puncak terakhir sebagai manusia. Waktu di salib Bapak Ibu tahu. Satu-satunya murid yang bertahan di salib hanya Yohanes. Bayangkan. Yang lain lari semua 11 murid. Petrus yang dengan gagah berkata, sampai mati pun aku bersama engkau. Lari juga ternyata kan. Hanya Yohanes yang ada pada titik terakhir di salib. Makanya waktu itu Yesus percayakan hal yang penting. Dia berkata begini, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Jadi mamanya secara jasmani Maria, dia serahkan kepada Yohanes. Bayangkan, saya punya mama, saya tidak akan mungkin serahkan mama saya ke sembarangan orang kan. Karena mama saya sangat berharga buat saya. Tapi Yohanes tahu begini, karena dia dikasihi makanya ada kekuatan yang tidak terbatas. Nah Bapak Ibu kembali lagi yuk saya ingatkan identitas kita. Kita bukan budak, kita bukan punya roh yatim dalam kehidupan. Saya sekali lagi bilang roh ya. Tapi kita dikasihi Tuhan, bayangkan. Yang saya tahu anak itu merdeka. Feel free dalam kehidupan, freedom ya. Jadi kalau kita merdeka, orang kalau merdeka lakukan segala hal dengan cara yang berbeda. Karena dia adalah orang yang merdeka. Komunitas LRCC sadari kita orang yang dikasihi Tuhan. Kita punya identitas berbeda. Nah, yang ketiga saya selesai. Karena Yesus tahu bahwa ini waktu peralihan untuk fokus kepada Bapa. Yuk cari kehendak Bapa, tangkap waktu ini. Jangan sampai kita ini kehilangan pengertian Bapak Ibu ya. Memang kondisi tidak gampang. Tapi percayalah tangkap waktu Tuhan. Karena waktu lawatan itu sedang terjadi. Bayangkan orang sekarang dilembutkan hatinya. Orang sekarang gampang dilawat Tuhan. Ya Bapak Ibu saya dorong broadcast ke banyak orang. Kuatkan mereka dengan prinsip-prinsip firman. Sekarang orang butuh doa. Orang sekarang dengar berita apa saja mereka mau bayangkan. Yang menguatkan tentunya kembali ke firman. Yesus tahu ini waktu peralihan. Yesus tahu identitasnya. Nah yang ketiga, makanya karena dia tahu semuanya itu. Nah ini dia. Dia kemudian melayani orang lain dengan cara yang dalam. Kalau kita tahu kita dari mana, siapa kita akan gampang melayani orang lain. Ya, serve the others. Layani orang lain dengan kedalaman dari hati. Bapak Ibu tahu, kalau orang mengerti yang tadi saya katakan, itu nggak perlu dipaksa. Akan punya kerelaan dari dalam. Bayangkan. Waktu murid-murid dibasuh kakinya, itu pelayanan paling hina kan. Itu tingkatan budak namanya doulos. Kita tahu kaki itu kotor, tapi di kaki lah ada perjalanan kehidupan dari orang-orang yang perlu kita basuh. Waktu dia basuh murid-muridnya, dia tidak hanya basuh, dia pilih-pilih orang enggak. Termasuk Yudas dibasuh. Bayangkan, dia tahu Yudas akan berkhianat. Dia tahu Yudas akan menyebabkan dia kemudian dijual untuk kemudian disalibkan. Tapi dia tetap melayani. Makanya orang kalau tahu semua ini, bayangkan pelayanannya tidak didesak dari luar. Saya kalau lihat ada orang yang maafkan, pilih-pilih orang dalam pelayanan. Ya, kalau ketemu orang yang hebat dia baru mau, ketemu orang yang biasa dia sepelekan. Wow, berarti pelayanannya dia didesak hanya dalam situasi yang ada di luar. Tapi kalau orang ada di kedalaman, di kemurnian hati, cara melayaninya berbeda. Saya hari ini dorong yuk. Tetaplah bergerak melayani Bapak Ibu. Karena itulah sebetulnya tujuan kita ada di bumi ini. Saya yakin ini waktunya gereja harus dipenuhi oleh compassion, belas kasihan dari Tuhan. Saya tahu belas kasihan sekarang
sudah mulai hilang. Bahkan kalau saya boleh berkata, belas kasihan sekarang sudah dijual dengan hal-hal yang di luar esensi. Ya, makanya betul, belas kasihanlah yang menggerakkan kita selalu dari dalam, karena kita tahu siapa kita, sumber yang kita miliki tak terbatas, bayangkan. Semua potensi kita begitu hebat. Ya, kita tahu kan bahwa belas kasihan itu apa sih? Perasaannya Yesus yang ditaruh di perasaan kita. Sehingga kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Untuk kita bergerak menjawab kebutuhan sesama. Saya tahu begini Bapak Ibu, saya sedih. Konsep revival sekarang hanya temporary. Ya, acara, program. Tapi orang gak bertobat, bayangkan. Ini waktunya Bapak Ibu. Setiap kita menangis, mengerang di dalam. Ya, kita harus berduka cita yang kudus. Bisa tahu hati Tuhan seperti apa. Bayangkan, sekarang orang begini, gampang main-main dalam kehidupan. Cuman ada di penyesalan saja, tapi tidak berubah dari kedalaman. Yuk, saya sekarang lagi banyak bangun di hati saya. Saya bukan apa, saya mungkin ngomong begini orang berkata melankolis. Enggak, saya lagi gampang menangis sekarang. Saya mau rasakan hati Tuhan seperti apa, hatinya seperti apa. Yuk, mari bangun kembali compassion yang kuat. Karena compassion inilah yang membuat mujizat terjadi, yang membuat kematian dikalahkan oleh kehidupan. Setiap kali Yesus mau lakukan mujizat, selalu ada kata-kata ini. Maka tergeraklah ia oleh belas kasihan. Apa yang menggerakkan kita dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam apa saja. Tanpa belas kasihan, maafkan saya, seperti mobil yang gak punya bensin atau bahan bakar. Mobilnya boleh bagus, aksesorisnya boleh hebat. Tapi kalau gak ada bahan bakar, gak akan bergerak kemana-mana. Makanya ada hamba Tuhan berkata begini, jangan naik mobil yang sedang diparkir. Walaupun itu Mercy, New Ice, keluaran terbaru, aksesorisnya hebat. Tapi tidak kemana-mana. Tapi naiklah mobil yang sedang bergerak. Ya, bergeraklah terus, bergeraklah terus, bergeraklah terus. Itulah belas kasihan Bapak Ibu. Ya, bukan lagi perasaan kita, tapi perasaan Tuhan sendiri. Ibu Teresa berkata begini, saya tidak mau lihat orang mati seperti binatang. Karena orang itu berharga di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang disebut pahlawan abad 21, bukan Gorbachev, bukan Nelson Mandela, walaupun mereka orang-orang hebat. Tapi seorang wanita yang tidak punya senjata. She's not presiden, bayangkan. Tapi kekuatan compassion-nya menyentuh banyak orang. Nah hari ini gereja, yuk kembali. Kita tahu ini waktu peralihan, kita tahu identitas kita. Tapi kita kemudian begini, pakai semua itu untuk serve the others dengan cara yang dalam. Saya yakin selama Tuhan berbicara lewat firman ini, ada sesuatu yang sedang mengalir buat di hati Bapak Ibu. Yuk kobarkan kembali erangan yang kudus. Menangis untuk jiwa-jiwa. Cukup mengasihani diri sendiri. Biar Tuhan saja yang mengasihani kita. Kita tidak perlu cari belas kasihan. Maksudnya begini, saya lagi belajar, saya tidak mau mengasihani diri sendiri. Biar Tuhan saja yang mengasihi saya. Tapi saya mau salurkan itu untuk jadi berkat buat banyak orang di sekitar saya. Ya, yuk lakukan hal-hal yang sederhana. Tidak perlu spektakuler, tidak perlu pencitraan. Ya, rewardnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Saya tutup dengan ini, saya tidak pernah lupa. Abad sebelum pesawat ada, yang ada kapal. Ada misionaris Amerika yang melayani puluhan tahun di Afrika. Balik ke Amerika. Untuk balik saja karena sudah tua. Dia bangun banyak pusat kesehatan dengan kesederhanaan, bangun sekolah. Bapak Ibu tahu di pedalaman Afrika seperti apa. Penyakit-penyakit kulit, tantangan malaria dan sebagainya banyak. Tapi hatinya luar biasa. Bapak Ibu tahu waktu dia balik karena uangnya terbatas. Dia hanya duduk di kelas deck. Sementara di kapal itu ternyata ada pejabat Amerika yang juga naik. Ya, di kelas yang berbeda. Waktu sampai ke port dari salah satu negara bagian di Amerika. Bapak Ibu, ternyata ada apa sih namanya? Persiapan protokol untuk menyambut pejabat ini. Pasang karpet, pasang umbul-umbul, dan adakan tembakan-tembakan kehormatan. Waktu itu dia melihat itu, dia berkata begini, kok aku nggak ada yang menyambut ya? Ya, nggak ngomong cuma dari dalam hati saja. Kok nggak ada yang menyambut aku? Roh Kudus ngomong lembut sekali, dia berkata begini, kamu belum disambut karena kamu belum pulang kan? Nanti waktu kamu pulang, sorga pasang umbul-umbul akan menyambut kamu. Dia menangis menitikan air mata. Dari situ saya sadar ini, reward kita tidak perlu dari manusia.
tapi Tuhan yang melihat semua itu. Tuhan memberkati komunitas LRCC. I want pray for you all. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari ambil waktu untuk kita berdoa. Yes Lord. Hamba berdoa Tuhan. Buat umat-Mu yang sekarang lagi ada di rumah. Mendengar ini Tuhan. Biar kami semua sadar bahwa apa saja yang terjadi. Semua pasti ada the meaning of life. Ada makna dalam kehidupan. Kami mau punya sudut pandang yang berbeda. Hari ini yang sedang lemah, kuatkan kembali. Hari ini yang jatuh, angkat kembali. Hari ini yang sedih, lagi susah, Tuhan hiburkan. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Alasannya satu, sebab Engkau Bapa kami. Kami anak-anak-Mu. Berkati umat-Mu, tetap kuatkan. Untuk kami tetap melayani, waktu-waktu yang ada kami pakai. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati semua. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be